Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta didik baru yang sudah diterima di SMK Negeri 7 Bandung. Perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Ivan Isroni, Ketua Kompetensi Keahlian Farmasi Industri. Jadi Bapak ucapkan sekali lagi selamat datang di Kompetensi Keahlian Farmasi Industri. Nah, hari ini Bapak akan memperkenalkan kepada kalian tentang kompetensi yang kalian pilih ini, gitu ya. Karena kalian akan belajar di SMK 7, khususnya di Kompetensi Keahlian Farmasi Industri selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun kalian akan mempelajari apa saja sih, gitu ya, gitu. Dan kedepannya akan jadi seperti apa, gitu. Terus nanti selain pelajaran yang dapat juga, Bapak juga akan mengenalkan beberapa alat yang mungkin nanti digunakan pada saat praktikum. Mari kita lanjutkan ya untuk pengenalan pelajarannya. Oke, nah Bapak kenalkan ini adalah lab farmasi industri ya. Jadi selama 3 tahun nanti kalian akan belajar tentang farmasi industri. Apa itu farmasi industri? Nah, di farmasi industri itu kalian akan belajar bagaimana cara membuat sediaan farmasi, tapi dalam jumlah yang tentunya berbeda dengan di farmasi klinik ya. Jadi kalau di farmasi industri kalian membuat sediaannya menggunakan alat dan mesin gitu, sesuai dengan skala produksi. Nah, Bapak akan kenalkan dulu ini area produksi, simulasi ya, simulasi area di industri farmasi kurang lebih seperti ini. Nah, ini dimulai dengan ruang masuk. Jadi sistemnya 2 pintu. Ketika kita masuk di industri, jadi ada pintu pertama dibuka, terus ditutup gitu ya. Nanti setelah ditutup, kalau di industri ini ada air showernya, jadi disebut juga air shower untuk membersihkan udara yang kotor. Setelah bersih, baru kita masuk ke dalam. Nah, di industri farmasi memang harus dibiasakan higienis dan sanitasi ya. Jadi terbiasa bersih, sehingga dalam bekerja kebun memang dilatih kedisiplinan gitu. Jadi kuncinya kalian harus disiplin terhadap aturan. Jadi kalau di farmasi industri kalian nanti akan belajar tentang SOP, dan kalian pun akan praktek sesuai dengan SOP yang ada gitu. Jadi tugasnya lebih simpel sebenarnya kalau di farmasi industri. Nah, tapi kan tidak hanya mengerjakan apa yang sudah ditulis ya. Sebelum itu pun kalian harus belajar dulu isi dari SOP-nya, atau isi dari misalkan formula yang ada, harus tahu kenapa begitu, kenapa begini. Nah, itu nanti dipelajari. Jadi kalau pelajaran produktif yang utamanya itu ada 4. Nanti kalian akan belajar tentang teknik pembuatan sediaan obat. Yang pertama, terus belajar tentang manajemen pengelolaan obat. Kemudian belajar tentang pengendalian mutu produk, dan terakhir belajar tentang teknologi pengemasan gitu. Nah, 4 ini semuanya dipraktekkan sehingga memang jadi satu sediaan. Nah, kalau kita lihat labnya dimulai dengan ruang penimbangan ya. Ini ada alat timbangnya ya. Menimbangnya kalau di farmasi industri menggunakan timbangan digital ya, karena di industri farmasi ya seperti ini, sudah tidak menggunakan timbangan yang analog. Nah, dibutuhkan kalau timbangan digital ini tidak hanya keakuratan, tapi kecepatan dalam penimbangan gitu. Itu harus dilatihkan, nimbang yang cepat gimana, tetapi dengan hasil yang mendekati yang diharapkan gitu. Setelah ditimbang nanti bahan-bahan farmasi, nanti kalian akan belajar bahan apa dulu yang harus ditimbang. Setelah selesai baru ke proses pencampuran di ruang berikutnya ya. Nah, ini ruang pencampurannya. Nah, di ruang pencampuran ini ada
kalau dilihat ya, ini seperti mixer, standing mixer, sama seperti untuk membuat donat atau cake atau apalah gitu ya. Karena ini fungsinya untuk mencampur gitu. Ini untuk sediaan yang semi solid, semi padat ya gitu. Nanti kalian akan belajar itu semi padat, apa itu liquid atau cair, ataupun sediaan padat atau tablet atau kapsul ya. Nah, kalau ini untuk mencampur sediaan cair, namanya ultratorak ya. Ultratorak ini lumayan ya, kecepatannya sangat tinggi walaupun kecil, tapi kecepatannya sangat tinggi sehingga bisa mengaduk, mencampur campuran obat menjadi larut atau tersuspensi atau teremulsi ya. Nah, kalau ini mah stirrer ya, hot plate, jadi pemanas sekaligus untuk mencampurkan. Nah, setelah dicampurkan, untuk sediaan cair dan semi solid itu bisa langsung dikemas. Kalau untuk misalkan untuk sediaan tablet itu pertama membuat granul dulu. Dibuat granul menggunakan pengayak nanti sama seperti gini. Ada ukuran ayakannya, mesnya, mes berapa. Nah gitu. Nah, setelah diayak menjadi granul, nanti kalian akan belajar juga granul itu apa ya. Ada serbuk, ada granul, ada yang diisikan ke dalam kapsul. Nah, ini alat pengisi kapsulnya. Ya, kita lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini alat untuk mengisi kapsul. Ya, jadi ngisi kapsulnya tidak manual, jadi menggunakan alat. Kalau di industri lebih canggih lagi ya, tidak seperti ini gitu. Tapi minimal simulasinya ada ya. Tapi kalau untuk tablet itu langsung ke pencetakan, dicetak menjadi tablet di ruang pencetakan. Nah, ini untuk proses pencetakan tablet kita ada 2 mesin, sehingga tidak proses praktikumnya bisa lebih lancar ya, karena ada 2 mesin. Nah, yang granul tadi dicampur dengan serbuk, nanti dimasukkan ke sini, dicetak menjadi tablet, nanti keluar ya. Nanti kalian akan belajar di kelas 11 ya, kalau kelas 10 belum, di kelas 11. Setelah dicetak jadi tablet, kemudian dikemas. Dikemasnya kalau di sekolah kita keterbatasan dengan alat kemas ya. Jadi dikemasnya menggunakan botol atau pot gitu. Nanti disealer si tabletnya atau kapsulnya sampai menjadi produk jadi. Jadi ada kemasan sekunder, tersier. Dipakai etiket, memang si produknya siap untuk dijual ke pasaran, seperti itu kurang lebih. Nah, setelah sediaannya dibuat, apakah itu tablet, kapsul, sirup, suspensi emulsi ataupun salep ya, nanti sebelum dilepaskan ke pasaran itu kan harus diuji, dievaluasi. Nah, itu kalian akan belajar di PPMP ya, di pengendalian mutu produk. Nah, proses evaluasinya kita ada beberapa alat yang Bapak akan kenalkan ya. Pertama sebelum kita lanjut ke evaluasi, ini alat untuk mengeringkan. Mungkin kalian mengenal ya oven ya, oven untuk kue atau apa. Tapi ini lumayan cukup besar untuk mengeringkan produk sampai menjadi granul ya. Nah, kita lanjut ke proses evaluasi. Bapak jelaskan secara singkat aja ya, nanti kalian bisa, kalau sudah masuk sekolah, nanti kalian bisa melihat langsung, bertanya ke laboran ya, nanti yang menjaga semua alat ini laboran. Dimulai dari alat uji tap density untuk menguji sifat alir dari granul. Kemudian ada ini hardness tester ya, alat uji kekerasan untuk menguji kekerasan dari tablet. Karena kan si tablet itu nanti ketika didistribusikan ke konsumen harus dalam keadaan yang utuh, stabil, jangan sampai tabletnya pecah. Makanya kekerasannya harus diuji. Nah, ini pun sama untuk uji kekuatan dari tablet. Kalau ini untuk kerapuhannya. Jadi nanti tabletnya dimasukkan, kemudian diputar, dibandingkan dengan putaran tertentu. Memang menguji ketahanan tablet sama seperti kekerasan. Ya. Kemudian ini ada viskometer. Kalau ini untuk mengevaluasi kekentalan dari sirup, suspensi, emulsi, ataupun salep
gitu. Nah, dilanjut ini untuk uji waktu hancur tablet ya. Karena kan tablet ketika diminum oleh kita masuk ke dalam tubuh itu harus hancur. Nah, waktu hancur dari tablet itu harus terukur. Karena kalau tabletnya tidak hancur dalam waktu tertentu tidak akan menimbulkan khasiat nantinya gitu. Dan berikutnya ini ada alat uji disolusi ya. Alat uji disolusi untuk melihat kelarutan tablet di dalam tubuh. Ini namanya shift shaker. Di sini tersusun atas berbagai nomor ayakan ya, mesh ayakan dari mesh 60, 80, 100, 200 sampai yang paling halus. Ini untuk menguji distribusi dari ukuran partikel serbuk. Dan berikutnya ini ada water bath ya, untuk memanaskan produk yang akan sebelum dicampurkan, yang memerlukan pemanasan ya. Nanti ini ada di dalamnya ada air ya, air. Nanti airnya panas sampai suhu tertentu sehingga ketika memanaskan bahan itu hasilnya tidak terlalu panas atau gosong ya kalau menggunakan kompor langsung. Gitu. Paling untuk alat-alat itu. Nah, selain evaluasi kita juga ada rak penyimpanan ya. Ini kalau di industri mah mungkin gudang ya gambarannya. Jadi ada gudang bahan baku, gudang bahan kemas, ada gudang obat gitu. Jadi selain belajar tentang cara pembuatan obat juga, kalian akan belajar tentang manajemen pengelolaan barangnya. Dari mulai pemesanan barang ke supplier, terus bagaimana cara menerima barang yang datang gitu ya, memastikan barangnya sesuai dengan yang dipesan, terus bagaimana mengadministrasikannya sampai menyimpan dan mengeluarkan produk jadi yang dipesan oleh PBF ya. Apa itu PBF? Ya, nanti kalian akan belajar ya. Oke, selain kalian belajar tentang materi yang terkait farmasi industri, di SMK ada yang disebut dengan pelajaran PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, di situ ada produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi kalian akan belajar bagaimana membuat produk unggulan yang bisa diterima, yang bisa dipasarkan ke masyarakat, tetapi sesuai dengan kompetensi kalian, yaitu bidang farmasi industri. Nah, khususnya di farmasi industri, produk kreatifnya itu kalian bisa lihat di sini ada beberapa ya. Jadi kalian nanti akan membuat produk dari mulai contohnya ini ada produk sari jahe merah berupa serbuk ya, serbuk instan dari bahan alam. Ada sari kunyit, ada sari temulawak, kemudian ada juga dalam bentuk jamu siap minum, namanya jamu go ya, itu jamu siap minum. Ada juga hand sanitizer dari ekstrak daun sirih, ya basisnya alkohol. Ini lagi in ya, banyak dibutuhkan kondisi saat ini dalam berbagai ukuran tentunya. Nah, kalian akan di pelajaran PKK ini kalian akan membuat produk ya, produk yang bisa dipasarkan. Kalian juga akan belajar bagaimana mengelolanya, keuangannya dan lain sebagainya. Jadi memang harapannya begitu kalian nanti lulus dari SMK, kalian menjadi wirausaha muda gitu. Syukur-syukur jadi pengusaha beneran gitu ya. Gitu. Setidaknya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Oke. Demikian dari Bapak ya, sekian dari Bapak. Selamat datang di kompetensi kalian farmasi industri. Selamat belajar. Nanti kalian lebih untuk mengenal lebih jauh, silakan berkunjung ke lab farmasi industri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.